DH berhubungan dengan F, tapi F tidak bisa memberitahu siapa dalang utama di balik ini. Ini orang yang memang dia juga punya simpanan-simpanan hal gaib ya di sekelilingnya. Itu untuk memperkuat pertahanan dia. Kalau saya channeling ke almarhum ini tentu mau kasus ini diungkapkan secara adil. Namun ya apa daya, orang di atas si F ini besar sekali. Jadi ya memang kita bicara karma ya, karmanya memang sudah sampai demikian untuk Ilham. Ya kita doakan aja semoga almarhum juga terlahir di alam yang baik. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. 1 bulan pasca heboh misteri kasus penculikan yang berujung pembunuhan terhadap seorang kepala cabang Bank BUMN kini masih jadi sorotan. Pasca oknum F yang diketahui sebagai salah satu oknum aparat yang terlibat dalam kasus kematian Muhammad Ilham Pradipta ditangkap. Kini polisi mengungkap motif penculikan dan pembunuhan kacap Bank Ilham Pradipta karena adanya rencana pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan. Ternyata para pelaku sempat ada rencana membunuh Ilham. Meski motif keji dari 15 pelaku dan aparat berinisial F yang sudah ditangkap, Madam Z yang merupakan anak indigo membeberkan jauh sebelum polisi mengungkap misteri motif kematian kacap Bank BUMN ini. Madam Z menyebut bahwa ada sosok besar di atas oknum aparat yang baru ditangkap. Lantas siapa bos besar di balik kasus ini? Dan pesan apa yang diterima Madam Z dari mendiang korban atas kematiannya? Jadi sosok kacap BUMN ini memang dia sudah ditargetkan. Seperti yang diketahui kan sekarang di berita ada 3 klaster ya. Nah, klaster pengintaian, kemudian penculikan, pembunuhan, ini sebenarnya memang sudah terencana. Dan inisial yang disebutkan yang katanya inisial F ini, itu yang saya terawang, itu beliau ini adalah sosok berusia 30-40 tahunan, laki-laki. Kenapa? Karena beliau juga bukan pertama kalinya, mohon maaf nih, bukan pertama kalinya melakukan hal seperti ini. Jadi orang-orang yang sudah melihat berita di media itu sebenarnya terkecoh dengan penangkapan 15 orang yang memang sebenarnya hanya umpan saja. Dan inisial F yang dikatakan F ini pun sebenarnya bukan yang utama, karena F ini kan yang menyuruh. Tapi siapakah di balik yang menyuruh, yang merupakan otak daripada dalang pembunuhan ini adalah seseorang yang sangat punya uang. Berkuasa? Tidak, dia tidak punya kuasa karena dia bukan orang di kancah politik, tapi dia punya uang. Motifnya apa? Ini motifnya sekedar kebencian. Karena kalau sudah punya uang, semudah itu memutarbalikkan fakta. Jadi hanya kebencian aja, nyawa bisa melayang. Si F ini adalah orang yang bekerja pada si orang yang lebih di atasnya dia lagi. Jadi si F ini kalau dibilang bekerja ya karena ya memang dia seperti umpannya juga gitu. Makanya nama tiba-tiba inisial F ini sudah disebutkan dari awal-awal. Ya, jadi semudah itu inisial F-nya ini keluar. Sedangkan sosok DH dan 15 orang lainnya ini itu sebenarnya hanya jadi seperti diumbar-umbar begitu loh. Dia itu motivator apalah ya kan. Karena memang harus ada sosok yang diumbarkan begitu. Dan prosesnya pun kemudian penangkapannya pun seperti sedikit demi sedikit tapi semuanya akhirnya tertangkap 15 orang.
di atas inisial F ini masih ada orang lain. Jadi antara DH, F, DH berhubungan dengan F, tapi F tidak bisa memberitahu siapa dalang utama di balik ini. Tapi sebenarnya kalau dibilang mengincar, dia ini sebenarnya hanya sosok yang orang yang benar-benar punya kuasa, dan dia menganggap hal ini sebagai ya beginilah hukum di Indonesia, gitulah hukum di negara kita ini. Ya, semoga saja para penyidik bisa benar-benar menuntaskan kasus ini sampai dengan ke akar-akarnya, tidak memandang siapa yang punya kuasa atau siapa yang punya uang. Ya, jadi sebenarnya ada satu hal, apalagi dia ini kan juga seorang pincap ya, kepala cabang. Jadi kepala cabang ini dia memang ada sesuatu yang dia lakukan yang kemudian tidak disukai. Tapi kalau bicara tentang kredit, saya sudah melihat berita yang katanya bicara tentang kredit lah, kemudian kredit yang tertahan dan segala macam. Itu sebenarnya hanya motif yang diambil yang untuk diangkat ke berita, tapi sebenarnya tidak. Yang sepanjang yang saya terawang sebenarnya tidak demikian. Dan juga orang-orang yang sudah mengutarakan ini mengenai kredit lah, pada si inisial DH-nya ini itu sebenarnya ya tidak ada sangkut pautnya sekali dengan dia tahu, karena si DH ini kalau bisa diteliti ya di berita-berita, dan juga kalau saya lihat dari profil beliau, saya lihat dari orangnya, saya terawang dari orangnya, si DH ini sebenarnya adalah orang yang sangat amat pintar. Orang pintar dibutuhkan sebagai otak dari kejadian ini, gitu. Jadi otak dari kejadian ini sehingga bisa terbungkus dengan rapi. Tapi kenapa jenazahnya dibuang dengan segegabah itu? Ya kan, jadi inilah yang terjadi. Jadi si sosok DH ini sebenarnya memang hanya dipakai sebagai umpan. Makanya dia bilang beliau punya nama apa, tapi ternyata tidak banyak orang yang tahu tentang DH ini. Begitu. Jadi sebenarnya ini adalah hanya umpan saja, dan entah itu nanti disangkut pautkan dengan kredit atau apa, sebenarnya tidak begitu. Ada sesuatu yang memang benar-benar kalau saya terawang ini ada sebuah kebencian. Kalau dibilang dalam sekali ya sebenarnya semudah seseorang yang sudah punya uang itu menjentikkan jarinya untuk kayak menyelesaikan seseorang, menyelesaikan nyawa seseorang. Kalau si F ini kan memang disuruh. Nah, sedangkan orang yang di atasnya si F inilah sebenarnya yang punya motif. Nah, si F ini menjalankan, kemudian F ini memerintahkan, begitu. Nah, jadi F yang disebutkan dari awal ini pun, ini bisa jadi nanti namanya bisa keluar, inisial F ini, tapi kemudian orang yang dibalik F ini tidak keluar. Nah, orang ini yang dibalik F inilah yang menargetkan si Ilham ini. Nah, orang yang menargetkan ini, kalau saya lihat karena kan dia masih muda ya. Nah, masih muda, jadi dia punya emosi yang juga masih, kalau kita bilang muda antara 30-40 sebenarnya udah cukup dewasa juga ya, tapi ada emosi yang memang saya lihat tuh tenang tapi menghanyutkan, naik dan turun. Jadi orang ini ya, sepandangan saya beliau ini juga punya banyak backup. Jadi dia hanya melihat ini orang ya, pincap ini melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia mau gitu. Dan ini kalau saya lihat ini urusannya dengan uang, tapi kalau saya lihat uangnya ini jumlahnya besar, yang mungkin dia tadinya mau melakukan sesuatu, contohnya dia mau membangun atau melakukan sesuatu yang notabene-nya adalah pekerjaan dari si pincap ini yang berhubungan dengan hal ini, dan kemudian ketika dia ditolak oleh si pincap ini, akhirnya lah dia tidak suka, langsung begitu. Kalau untuk orang ini memang si yang di atasnya si F ini dia memang yang punya, kalau tadinya saya waktu terawang ini orang 30-40an, saya pikir si DH, waktu saya cek si DH ini bukan orang ini gitu. Jadi setelah saya cek lagi, ini memang orang yang ini orang yang memang dia juga punya simpanan-simpanan hal gaib ya di sekelilingnya, itu untuk memperkuat pertahanan dia. Karena selain daripada manusia-manusia yang menjadi backup-backupnya dia memang punya pertahanan gaib. Pertahanan gaib ini ya pemberian dari guru-guru, orang-orang yang memang juga ilmunya sudah cukup tinggi. Jadi memang ya kalau memang hukum di Indonesia bisa
menangani ini dengan baik, ya semoga saja benar-benar terungkap sampai sedetail-detailnya. Dia tahu yang dia lakukan itu salah karena dia menolak permintaan mungkin semacam sebuah lokasi atau apa yang tadinya dia itu megang-pegang mungkin secara keuangan, kemudian lokasi ini ditolak sama Ilham, mungkin Ilham tidak mau kerja sama atau apa, dan dia sudah tahu dia diincar, ya kan, tapi karena orangnya ini tuh punya komitmen dan konsisten dengan apa yang dia mau, nah itulah dia jadi sasaran. Apalagi kita bicara bank ya, orang yang sangat rapi, ya kita bicara keuangan gitu. Jadi memang orang ini tuh dia sangat konsisten dan komitmen dengan kata-kata dia. Jadi ya sebenarnya ya kita hidup kalau kita terlalu berkomitmen dengan apa yang kita mau, ya akhirnya nyawa jadi bayaran. Kenapa ini bisa dilakukan di publik ya, di kawasan Pasar Rebo, kemudian dibuangnya ke Bekasi, yang sebenarnya orang juga bisa lihat. Itu juga ketika saya analisa kasus ini, saya mendapatkan sinyal bahwa kalau dia orang berduit, dia mau lakuin apapun, dia nggak takut. Jadi kalaupun dia punya sampah permen karet, dia buang di tempat yang orang nggak boleh buang sampah, dia juga nggak takut ditangkap. Karena dia orang berduit. Jadi dia pikir mau buang dimanapun, paling tinggal korbanin orang lain. Jadi ini benar-benar hal yang kalau kita pikir itu teledor, ya ini ada unsur teledor. Tapi kalau dibilang dia takut, tidak. Padahal kan ini kan ranahnya ini publik, pasti dibawa dalam, apalagi kita di Indonesia ini sekarang kan lagi banyak sosial media, jadi orang-orang pasti bisa mengungkapkan, bisa mencari apapun, bisa kepo dengan apapun. Tapi di Indonesia ini mudah, kalau satu kasus mau tenggelam, ya tinggal ditambahin kasus baru. Aslinya satu kasus tenggelam lagi. Nah seperti itulah permainan dari orang yang punya kuasa. Kalau saya channeling ke almarhum ini tentu mau kasus ini diungkapkan secara adil, namun ya apa daya ini orang-orang yang dan bahkan alam gaib pun kalaupun mau membantu pun perannya juga tidak bisa kuat sekali karena perlindungan dari orang di atas CF ini besar sekali. Jadi ya memang kita bicara karma ya. Karmanya memang sudah sampai demikian untuk Ilham. Ya kita doakan aja semoga almarhum juga terlahir di alam yang baik. Di tahun 2025 ini adalah gerbang mata manusia yang semakin terbuka lebar, bahwa kriminalitas itu saat dari dulu sudah ada, tapi sekarang lebih banyak terbuka bebas karena sosial media. Jangan salah, sosial media itu adalah alat yang digunakan energi gelap untuk manusia berbuat lebih gelap lagi. Gunakan sosial media dengan sangat amat bijak, karena sosial media akhirnya sekarang semakin banyak orang tahu bisa berbuat lebih parah dan lebih parah lagi, lebih buruk dan lebih buruk lagi. Akhirnya semakin banyak kriminalitas terungkap yang lebih keji, lebih dalam, pembunuhan yang semakin berat. Dari dulu sudah ada yang namanya pembunuhan. Nah, saat ini semakin banyak orang berani melakukan hal yang keji seperti itu karena kita sekarang berada di dunia yang saling menghancurkan. Semakin banyak manusia yang ingin menghancurkan manusia lain demi kekuasaan, karena energi dan kuasa gelap semakin menguasai dunia. Kita nggak bicara Indonesia saja, satu dunia, satu bumi ini. Ya, di alam kita ini, di alam dua dimensi ini, alam manusia ini, banyak energi gelap yang sudah menyeberang ke manusia dan sekarang sedang membuat manusia menjadi tergugah untuk membuat hal-hal buruk. Karena kuasa gelap sudah bermain di sini dan manusia itu nggak peduli dengan kuasa gelap. Manusia cuma mau mencari titik kesenangannya. Semakin besar kuasa gelap, kontrol itu baru kita bisa hidup lebih baik. Sampai Desember ini nanti ada paling tidak dua kasus lagi politisi atau orang penting yang
meninggal. Tapi politisi ini tidak besar sekali ya. Politisi ini dia ada di ranah yang cukup bawah ya, entah itu dia politisi atau oknum pemerintah yang memang antara dia itu dibunuh atau hampir dibunuh. Ya, jadi 2 kasus lagi yang akan segera muncul, kita nantikan saja. Ini sudah di bulan September, Oktober, November, Desember, dalam 4 bulan ini akan terjadi dan terkuak 2 kasus besar.